Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Permani, NPM 201110369, dan rekan saya Diah Nurfitriana, NPM 20111000256. Kami dari kelas PGMI UIN Raden Intan Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari mata kuliah Media Pembelajaran yang berjudul tentang evaluasi media pembelajaran. Mari disimak videonya. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Menurut Nurdiantoro menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses mengukur kadar dari pencapaian suatu tujuan. Nah, menurut definisi ini, istilah evaluasi mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Apapun media yang dibuat, apakah kaset atau video, film rangkai, film, video atau gambar, bahkan permainan sekalipun perlu dinilai terlebih dahulu sebelum dipakai secara luas. Penilaian atau evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang ada yang kita gunakan itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan atau tidak. Yang kedua adalah tujuan evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran bertujuan mengetahui apakah media yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan pada proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini merupakan bagian yang integral sekali suatu proses instruksional. Idealnya, keaktifan pelaksanaan proses instruksi diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama, bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem instruksional, dan yang kedua adalah bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau keaktifan dari media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses instruksional tersebut. Evaluasi tentang kedua aspek tersebut saat ini masih terasa sulit untuk dikerjakan karena seringkali program media tidak bekerja sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pengajaran. Apabila media dirancang sebagai bagian yang integral dari proses pengajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pengajaran, itu sudah termasuk dari bagian evaluasi terhadap media yang kita gunakan. Adapun tujuan evaluasi media pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. 2. Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. 3. Menetapkan apakah media itu course efektif, dilihat dari hasil belajar siswa. 4. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. 5. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. 6. Menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. 7. Mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. 8. Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diah Nurfitriana. Kepada dia dipersilahkan. Baiklah, saya Diah Nurfitriana dengan NPM 20111000256. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Permani, yaitu C. Kriteria evaluasi media pembelajaran. Walker dan Hess memberikan kriteria dalam review media pembelajaran yang berdasarkan pada kualitas, antara lain yang pertama, yaitu kualitas isi dan tujuan, yang meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran yang meliputi memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas pembelajarannya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi dampak bagi siswa dan dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya. Yang ketiga, kualitas dalam teknis yang meliputi keterbacaannya, mudah digunakan,
kualitas tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasiannya. Baik, yang selanjutnya ada D. Prosedur mengevaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Yaitu yang kedua, evaluasi sumatif. Proses pengumpulan data untuk menentukan apakah suatu media yang dibuat patut digunakan dalam situasi tertentu atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan cara evaluasi media pembelajaran dengan cara evaluasi formatif yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu evaluasi 1-1 atau one-to-one. Pada tahap ini, pilihlah 2 orang sasaran atau siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang telah dibuat. Kedua orang tersebut, hendaknya 1 orang diambil dari populasi yang kemampuannya di atas rata-rata, sedangkan yang 1 orang lagi yang kemampuannya di bawah rata-rata. Sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarkanlah siswa mempelajarinya. Sementara itu kita mengamatinya. Dengan prosedur lain dapat dilaksanakan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada siswa bahwa Anda seorang merancang media baru. Amati reaksi mereka terhadap media yang dibuat atau ditampilkan. Yang kedua, katakan kepada siswa bahwa kalau terjadi kesalahan penggunaan media tersebut bukanlah karena kekurangan siswa, tetapi karena kelemahan media tersebut yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Yang ketiga, usahakan agar siswa bersifat santai dan bebas mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan tersebut. Yang keempat, lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media tersebut. Yang selanjutnya, catat lamanya waktu yang digunakan dalam penyajian media tersebut dan catat pula reaksi siswa terhadap penampilan media tersebut. Kemudian ada berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut. Dan yang terakhir, lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. Dari kegiatan ini sebenarnya ada beberapa informasi yang dapat diperoleh. Di antaranya, kesalahan pemilihan kata atau uraian tak jelas, kesalahan dalam memilih lambang-lambang visual, kurang contoh, terlalu banyak atau sedikitnya materi, urutan yang keliru, pertanyaan atau petunjuk yang kurang jelas, dan materi tidak sesuai dengan tujuan. Tahap yang kedua adalah evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Pada tahap ini diuji cobakan kepada sasaran siswa kurang lebih 10-20 siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih untuk uji coba ini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa berbagai tingkat kemampuan, jenis kelamin berbeda-beda, berbagai usia dan latar belakang. Tahap-tahap yang perlu dilakukan, yang pertama adalah jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk penyempurnaannya. Yang kedua, berikut tes awal atau pretest untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang berkenaan dengan menggunakan media. Yang ketiga, tugaskan kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. Yang keempat, catat waktu umpan balik sama penyajian media. Yang kelima, berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau post-test. Yang selanjutnya, bagikan angket kepada siswa untuk mengetahui menarik tidaknya media yang digunakan, mengerti tidaknya siswa terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut, konsisten tujuan dan materi, dan cukup tidaknya latihan yang dilakukan. Dan yang selanjutnya, lakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi lapangan atau field evaluasi.
Evaluasi lapangan pada tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Evaluasi lapangan dilakukan kepada sekitar 30 orang dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaiannya, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, sesuai dengan karakteristik populasi. Satu hal yang perlu dihindari baik pada dua tahap evaluasi terdahulu maupun evaluasi lapangan ini, yaitu efek halo atau halo efek. Halo efek muncul apabila kita mencobakan media kepada mereka yang belum pernah melihat media tersebut. Jika demikian, maka informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat kebaruan tersebut, sehingga kurang dapat dipercaya. Tahap-tahap yang perlu dilakukan yang pertama, pilih siswa sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili populasi. Jelaskan kepada siswa masuk uji coba lapangan dan hasil akhir yang diharapkan. Usahakan siswa bersifat rileks atau santai dan berani uji coba, bukan menguji kemampuan mereka. Berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai topik yang menggunakan media tersebut. Sajikan media yang sesuai dengan rencana pembuatannya. Catat semua respon yang muncul dan waktu yang diperlukan dari siswa selama penyajian. Lakukan post-test atau tes akhir untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah penyajian media tersebut. Hasil tes akhir dibandingkan dengan tes awal yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi media yang dibuat tersebut. Selanjutnya, edarkan tes skala sikap kepada siswa yang dipilih tersebut untuk mengetahui sikap mereka terhadap media yang digunakan. Yang terakhir, lakukan analisa terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan, terutama mengenai kemampuan awal pretest, core test awal, dan tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan dari bagian-bagian yang sulit, pengajaran serta capaian sajian, dan sebagainya. Evaluasi media pada akhirnya akan terkait dengan kondisi media itu sendiri. Media yang ada harus dievaluasi tingkat kelayakan pakainya setiap saat, sehingga jika akan digunakan tidak ada masalah dan langsung dapat dipakai. Dengan demikian, melalui evaluasi media ini akan dapat teridentifikasi secara lengkap media mana saja yang sudah rusak parah, dalam kondisi rusak masih dapat diperbaiki, termasuk media yang masih bagus dan layak pakai. Gambaran hasil identifikasi ini akan sangat bermanfaat terhadap kelangsungan pemanfaatan media sebagai variabel yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jika berdasarkan hasil evaluasi media, kerusakan atau ketidakfungsian media itu dapat diperbaiki sendiri oleh guru, maka guru dapat langsung memperbaikinya. Pada presentasi yang disampaikan oleh rekan saya Desi dan sampai presentasi saya, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Begitu juga di dalam media pembelajaran. Tujuan evaluasi media pembelajaran antara lain yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam pembuatan media pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pembelajaran yang bermutu. Dan yang terakhir, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Kemudian ada beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan, kualitas pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kualitas teknis. Evaluasi media pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Cara mengevaluasi media pembelajaran dengan cara evaluasi formatif terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu evaluasi 1-1, one-to-one. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Dan yang terakhir adalah evaluasi lapangan atau field evaluation. Di dalam kurikulum 2013 memiliki beberapa bagian standarisasi, yaitu standar kompetensi, lulusan, isi,
proses dan penilaian.